Ketika dunia gaib mengusik, mengungkap rahasia di balik ritual pengusir setan. Pernah nggak kamu mendengar cerita seram dari teman atau kenalan soal orang yang tiba-tiba berperilaku aneh, mengucapkan kata-kata asing atau memiliki kekuatan di luar kebiasaan? Entah itu terjadi di desa terpencil, di sekolah, atau bahkan di rumah sendiri. Mungkin banyak dari kita yang penasaran dan bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, ritual pengusiran setan atau eksorsisme bukanlah hal yang asing. Fenomena ini dipercaya sebagai cara untuk mengusir makhluk halus atau energi yang merasuki tubuh seseorang atau menghuni suatu tempat. Meskipun eksorsisme sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau film horor, pada kenyataannya, ritual ini memiliki sejarah yang panjang dan peranan penting dalam banyak budaya dan agama. Dalam video ini, kita akan menjelajahi eksorsisme dari sudut pandang yang lebih mendalam. Dari ritual yang dikenal di Indonesia, hingga apa yang dipercayai oleh berbagai budaya di dunia. Siapkan nyali kamu, karena ini bukan sekedar cerita menakut-nakuti. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa bisa seseorang dirasuki atau dihantui makhluk gaib? Menurut kepercayaan umum, makhluk-makhluk ini biasanya tertarik pada seseorang karena energi negatif atau kondisi emosional yang tidak stabil. Misalnya seseorang yang sedang sedih, marah atau depresi dianggap lebih terbuka atau lemah, sehingga lebih mudah menjadi target. Beberapa budaya percaya bahwa berada di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu juga bisa mengundang makhluk tak kasat mata ini. Ada juga kepercayaan bahwa makhluk gaib bisa tertarik kepada seseorang karena kesalahan atau ketidaksengajaan, seperti melanggar aturan adat di tempat tertentu atau mengganggu wilayah yang dianggap keramat. Inilah mengapa di beberapa daerah di Indonesia ada aturan atau larangan yang harus diikuti ketika berada di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya ketika berada di hutan atau gunung. Masyarakat seringkali dilarang berkata kasar atau membuat suara keras karena dipercaya bisa mengundang penghuni tak terlihat. Eksorsisme adalah upaya untuk mengusir makhluk halus atau roh jahat yang diyakini merasuki seseorang atau suatu tempat. Ritual ini sering melibatkan seseorang dengan otoritas spiritual seperti pendeta, dukun, atau orang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Setiap budaya dan agama memiliki pendekatan yang berbeda terhadap eksorsisme, tetapi intinya tetap sama, mengembalikan harmoni dan ketenangan bagi mereka yang terganggu. Di Indonesia, ritual eksorsisme bisa kita temui dalam berbagai bentuk, tergantung pada latar belakang budaya atau agama. Di beberapa tempat, dukun atau pemuka adat, pemimpin ritual, mengusir setan menggunakan mantra-mantra atau doa-doa yang diwariskan turun-temurun. Misalnya di beberapa daerah di Jawa, ritual ruatan dilakukan untuk membersihkan seseorang dari energi negatif atau makhluk gaib yang mengganggu. Ruatan biasanya dilakukan oleh dalang atau sesepuh desa dan menggunakan cerita pewayangan sebagai bagian dari ritualnya. Sementara itu, di agama Katolik, eksorsisme biasanya dilakukan oleh seorang pendeta yang memiliki izin khusus. Ritual ini melibatkan doa-doa yang diatur secara ketat oleh gereja, dengan panduan yang jelas untuk memastikan keamanan semua pihak. Eksorsisme Katolik telah memiliki tata cara yang diatur dalam kitab hukum kanonik dan memerlukan proses izin yang cukup panjang sebelum dapat dilakukan. Cerita-cerita soal eksorsisme seringkali terdengar menakutkan sekaligus misterius. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar kisah-kisah mengerikan dari orang yang mengaku telah menyaksikan eksorsisme secara langsung. Beberapa orang melaporkan melihat seseorang berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing, padahal sebelumnya ia tidak pernah mempelajari bahasa tersebut.
Ada juga yang mengaku melihat orang yang kerasukan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan jauh melampaui kemampuan fisik mereka biasanya. Contoh menarik datang dari seorang teman yang tinggal di desa kecil di Jawa Timur. Ia pernah bercerita tentang seorang tetangga yang tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh setelah melewati makam tua saat malam hari. Mulanya hanya sakit kepala biasa, tapi beberapa hari kemudian ia tiba-tiba berbicara sendiri dan sering berteriak di malam hari. Warga desa kemudian memanggil seorang dukun untuk melakukan ritual pengusiran. Menurut cerita, selama proses eksorsisme berlangsung, suasana menjadi sangat tegang. Dan tetangga yang kerasukan itu bahkan harus dipegang oleh beberapa orang karena kekuatannya yang tidak wajar. Setelah ritual selesai, ia langsung tertidur dan bangun keesokan harinya dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun eksorsisme dikenal luas, tidak semua budaya melihatnya dengan cara yang sama. Dalam tradisi barat, eksorsisme sering dipandang sebagai tindakan pengusiran roh jahat oleh seorang pendeta atau tokoh agama. Sementara itu, dalam budaya Timur dan Afrika, eksorsisme seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menyelaraskan kembali energi antara dunia manusia dan dunia gaib. Di Jepang, ada kepercayaan terkait roh jahat atau energi negatif yang dikenal sebagai yude. Meskipun tidak ada ritual eksorsisme yang spesifik seperti di barat, masyarakat Jepang sering melakukan ritual pembersihan seperti menggunakan dupa atau doa di kuil-kuil Shinto. Mereka percaya bahwa roh-roh ini perlu diselamatkan atau dipulangkan agar tidak mengganggu manusia. Di Afrika, masyarakat suku tertentu memiliki ritual eksorsisme yang melibatkan tarian, nyanyian, dan musik tradisional. Mereka percaya bahwa musik dan getaran yang dihasilkan bisa mengusir roh jahat atau mengembalikan seseorang yang kerasukan di kondisi normal. Ritual ini seringkali menjadi acara yang melibatkan banyak anggota komunitas dan dipandang sebagai bagian dari tradisi sosial yang kuat. Ritual eksorsisme atau pengusiran setan selalu menarik perhatian banyak orang karena sifatnya yang misterius dan kadang menakutkan. Di balik berbagai cerita yang menyeramkan, eksorsisme sebenarnya mencerminkan kepercayaan mendalam dari berbagai budaya dan agama terhadap dunia yang tak terlihat. Ini bukan sekedar soal rasa takut terhadap makhluk gaib, tapi juga keyakinan bahwa manusia dapat mengatasi kekuatan jahat yang bisa mengganggu kedamaian hidup mereka. Eksorsisme mungkin tampak seperti cerita zaman kuno, tapi praktik ini masih terus ada hingga saat ini. Meskipun cara pandang masyarakat modern terhadapnya telah berubah. Apakah kamu percaya atau tidak? Ritual ini adalah bagian dari kekayaan budaya manusia yang terus hidup dan beradaptasi dengan zaman. Jadi lain kali jika kamu mendengar cerita tentang orang yang kerasukan atau gangguan dari dunia lain, ingatlah bahwa di berbagai belahan dunia ada ritual-ritual yang dilakukan untuk melawan kegelapan tersebut. Dan mungkin cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng untuk menakut-nakuti, tapi pengingat bahwa dunia kita lebih luas dari apa yang terlihat di permukaan.